Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan beberapa macam alat yang sering digunakan dalam laboratorium mikrobiologi medis. Perkenalkan, saya sendiri dengan Fitria Putri Karisma Dewi. Dengan saya, Anissa Indrayani. Saya Rasayana dari TLM 1930. Perkenalkan, nama saya Indah Anidian Saleha. Perkenalkan, nama saya Romika Valentina Febrianti. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan bahwa laboratorium adalah tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan sebagainya. Sedangkan laboran adalah orang atau ahli ilmu kimia dan sebagainya yang bekerja di laboratorium. Ini menurut ahli W.C.S. Purwadarminta. Secara sederhana, mikrobiologi dapat diartikan sebagai organisme kecil yang berukuran sangat kecil, sehingga tidak memungkinkan untuk melihatnya dengan mata telanjang. Mikrobiologi mencangkup tentang bakteri atau bakteriologi, virus atau virologi, kamir dan jamur atau mikologi, dan protozoa atau protozoologi. Dalam praktikum, praktikan diwajibkan mengenal dan memahami cara kerja serta fungsi dari alat-alat yang ada di laboratorium. Selain untuk menghindari kecelakaan dan bahaya, juga untuk keselamatan kerja dalam melakukan proses penelitian. Dalam laboratorium, ada banyak jenis alat-alat yang digunakan, seperti contoh mikroskop, alat sterilisasi atau pemanas, seperti inkubator, autoklav, oven, dan lain-lain. Dan ada juga alat-alat gelas atau keramik dan alat-alat non-gelas. Yang pertama, mikroskop. Mikroskop ini berfungsi untuk melihat objek yang membutuhkan pembesaran tidak terlalu besar. Di laboratorium mikrobiologi stereo biasanya digunakan untuk mengamati secara detail bentuk koloni dan jamur. Bagian dalam mikroskop terdapat lensa okuler yang berfungsi untuk pembesaran bayangan. Revolver yang berfungsi untuk mengatur pengantian lensa objektif. Lensa objektif berfungsi untuk pembentukan bayangan pertama dan menentukan struktur sekaligus pembesaran objek. Lensa konduser berfungsi guna mendukung pencahayaan pada objek yang akan dilihat. Diafragma berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk. Reflektor berfungsi untuk menghasilkan cahaya. Makrometer berfungsi untuk memperjelas bayangan benda. Mikrometer berfungsi untuk mempertajam bayangan benda. Yang selanjutnya ada autoklav. Alat ini adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi 121 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Penurunan tekanan pada autoklav tidak dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme, melainkan meningkatkan suhu dalam autoklav. Suhu yang tinggi inilah yang akan membunuh mikroorganisme. Autoklav ini terdiri dari bagian-bagiannya. Yang pertama ada tombol pengatur waktu atau timer. Ini berfungsi untuk mengatur waktu lama atau sebentarnya proses sterilisasi sesuai dengan kebutuhan atau penggunaan yang dibutuhkan. Yang kedua ada katup uap. Ini berfungsi untuk sebagai tempat keluarnya uap air. Dan yang ketiga ada pengukur tekanan. Ini berfungsi untuk mengetahui besar tekanan uap yang ada dalam autoklav saat proses sterilisasi tengah berlangsung. Dan yang keempat ada katup pengaman. Ini berfungsi sebagai penahan atau pengunci penutup autoklav. Dan yang kelima ada tombol on-off. Ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan mesin autoklav. Dan yang keenam ada termometer. Dan ini berfungsi untuk mengetahui dan mengamati suhu yang dibutuhkan. Apakah sudah sesuai dengan suhu yang Anda butuhkan atau belum. Dan yang ketujuh ada lempeng sumber panas. Dan lempeng sumber panas ini berfungsi untuk mengalirkan dan menghasilkan energi panas. Dan yang kedelapan, skrup pengaman.
Skrup pengaman ini berfungsi untuk menjaga besaran dan tekanan uap yang ada dalam autoklaf. Pastikan skrup pengaman ini terpasang dengan baik dan rapat. Dan yang ke-9 itu ada angsa, itu berfungsi sebagai batas penambahan air. Yang ketiga yaitu inkubator. Inkubator adalah alat dengan suhu atau pelembaban tertentu yang digunakan untuk menginkubasi atau memeram mikroba. Suhu di dalam inkubator konstan dan dapat diatur sesuai dengan tujuan inkubasi. Inkubator sederhana berbentuk kotak dengan pemanas yang disesuaikan, yaitu biasanya ke 60-65 derajat Celcius. Meskipun beberapa inkubator memiliki suhu yang sedikit lebih tinggi, tetapi tidak lebih dari 100 derajat Celcius. Bagian-bagiannya yaitu pintu inkubator. Tombol panel berfungsi untuk mengatur suhu yang diperlukan. Rak inkubator berfungsi untuk tempat meletakkan bahan yang akan diinkubator. Yang keempat yaitu oven. Oven yaitu alat yang digunakan untuk sterilisasi dengan menggunakan udara kering dengan temperatur yang digunakan sekitar 140-170 derajat Celcius selama 2 jam. Alat yang disterilisasikan bisa berupa peralatan gelas dan bahan-bahan seperti kapas dan kasa. Bagian-bagian oven terdapat display berfungsi untuk menampilkan informasi pada pengaturan oven, temperatur berfungsi untuk mengatur suhu yang diinginkan, panah atas dan bawah berfungsi untuk mengatur, menambah atau mengurangi suhu, timer on atau off berfungsi untuk sebagai saklar otomatis, saklar on atau off berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan oven, timer alarm berfungsi untuk mengatur alarm, pengaturan katup pengeluaran udara berfungsi untuk mengatur keluaran udara dengan cara menggeser ke atas atau ke bawah, pembuka oven dengan cara menggeserkan ke bawah sambil ditarik keluar. Lampu indikator alarm, yaitu berfungsi untuk menentukan pada waktu telah habis maka alarm akan bunyi dan lampu menyala. Selanjutnya yang kelima ada laminar airflow atau LAF. Ini fungsinya untuk membuat ruang kerja tetap steril dengan mengambil udara dari luar laminar, disaring dengan filter khusus sehingga tidak dapat mengkontaminasi ruang kerja yang ada di laminar airflow. Biasanya ini digunakan untuk pemeriksaan bakteri tahan asam ya, atau BTA. Selanjutnya yang keenam ada hot plate. Hot plate ini untuk memanaskan bahan-bahan baik berupa cairan atau padatan. Biasanya sampel yang akan dipanaskan ditempatkan pada Erlenmeyer di atasnya. Yang ketujuh ada colony counter. Dia fungsinya untuk mempermudah perhitungan kolam yang tumbuh setelah diinkubasi di dalam cawan karena adanya kaca pembesar. Slide selanjutnya alat-alat gelas dan keramik. Yang pertama ada cawan Petri. Ini sebagai wadah penyimpanan atau wadah untuk menjaga sterilisasi bakteri atau virus dan pembuatan kultur media. Yang kedua ada objek gelas. Alat ini berfungsi untuk menutup preparat yang diletakkan di objek gelas saat akan mengamati preparat di mikroskop. 3. Deglass. Digunakan untuk menempatkan objek yang akan dilihat atau dianalisa dengan menggunakan mikroskop. 4. Pipet ukur. Untuk memindahkan larutan dengan berbagai ukuran volume. 5. Pipet tetes.
untuk meneteskan cairan yang diambil sedikit demi sedikit secara tepat dalam pembuatan medium. 6. Tabung reaksi. Sebagai wadah untuk mereaksikan dua atau lebih larutan bahan kimia. Dan sebagai wadah pengembangan mikroba, misalnya dalam pengujian jumlah bakteri. 7. Erlenmeyer. Untuk menampung larutan, menghomogenkan bahan komposisi media, dan tempat penyimpanan medium. Yang kedelapan ada beker glass. Beker glass ini berfungsi untuk memanaskan larutan, menghomogenkan bahan komposisi media, dan tempat penyimpanan medium. Yang kesembilan ada gelas ukur. Gelas ukur ini berfungsi untuk mengambil cairan dengan volume tertentu. Yang ke-10 ada tabung Durham. Tabung Durham ini berfungsi untuk menangkap gas oksigen yang dihasilkan dari hasil fermentasi mikroorganisme. Dan biasanya tabung Durham ini dipakai untuk media gula-gula, contohnya seperti glukosa, laktosa, dan fruktosa, dan lain-lainnya. Yang ke-11 ada batang L yang berfungsi untuk menyebarkan cairan di permukaan agar supaya bakteri yang tersuspensi dalam cairan tersebut bisa tersebar merata. Jadi apabila kita setelah membuat media dan akan masuk ke dalam cairan Petri, biasanya yang akan meratakan itu dengan batang L agar supaya bakteri yang tersuspensi dalam cairan tersebut bisa menyebar merata. Batang pengaduk. Batang pengaduk digunakan untuk mengaduk atau menghomogenkan zat atau media di dalam Erlenmeyer ataupun beker glass. Kemudian bunsen. Bunsen adalah suatu tabung yang dapat diisi dengan larutan spiritus yang berfungsi untuk menghasilkan nyala api yang terbuka yang dapat digunakan untuk proses pemanasan, sterilisasi, dan pembakaran. Kemudian kita masuk ke alat-alat non-gelas. Yang pertama ada jarum Ose dan Halden. Ose lurus berfungsi untuk memindahkan mikroorganisme dengan cara menusukkan pada medium yang ada pada tabung reaksi. Untuk ose bulat berfungsi memindahkan mikroorganisme dengan cara menggores pada medium yang ada pada cawan Petri. Kemudian bulb. Bulb biasanya digunakan bersama dengan pipet ukur untuk mengambil cairan dengan ketelitian yang akurat. Kemudian rak tabung. Rak tabung digunakan untuk meletakkan tabung reaksi sehingga tabung reaksi tersebut dapat berdiri tegak, mempermudah kita dalam proses pembiakan ataupun praktikum. Alat terakhir adalah penjepit tabung, di mana alat ini berfungsi untuk menjepit tabung reaksi dan preparat, membantu sterilisasi tabung reaksi dengan cara dilidah apikan. Berikut adalah video yang kami buat, semoga video ini bermanfaat. Jika ada kurang dan salah kami mohon maaf. Tetap semangat, stay safe, stay healthy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.